Recording in progress. Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Kali ini kami akan mereview atau membagikan materi pemeriksaan kepatuhan penggunaan laporan keuangan koperasi. Nah, materi ini telah disampaikan pada pelatihan peningkatan kualitas pengawas internal koperasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI di Kota Kupang. Nah, bagi Bapak Ibu pengawas yang ingin melihat kembali materi ini, silahkan disimak. Atau bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali tergabung di YouTube channel kami, jangan lupa untuk subscribe agar setiap informasi update tentang perkoperasian, perpajakan, akuntansi, keuangan, digital, dan juga manajemen, Bapak Ibu dapat memperoleh informasi tersebut. Nah, kita akan bahas tentang pemeriksaan kepatuhan bagi pengawas koperasi internal. Nah, Bapak Ibu, dalam materi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Nah, untuk instruksional umumnya ini, Bapak Ibu, kita berharap setelah materi ini disampaikan, pengawas koperasi mampu menafsirkan laporan keuangan koperasinya sendiri sebagai review kinerja keuangan koperasi. Untuk tujuan fungsionalisasi tahapan dari setiap laporan keuangan dan juga dalam kaidah akuntansi koperasi. Yang berikut adalah bagaimana pengawas mampu menampilkan laporan keuangan koperasi secara akurat, transparan, dan juga akuntabel. Nah, ini pertanyaannya adalah pengawas perlu tidak melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap penggunaan laporan keuangan? Ya tentu jawabannya sangat perlu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada esensi dari laporan keuangan, Bapak Ibu sebagai pengawas koperasi, walaupun bukan pembuat laporan keuangan, tapi harus mampu memahami laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut. Nah, laporan keuangan koperasi sendiri adalah laporan yang dimana menggambarkan posisi keuangan dan juga kinerja keuangan dari koperasi. Nah, laporan ini juga disiapkan dan akan menjadi bagian daripada pertanggungjawaban dari pengurus dalam rapat anggota. Nah, Bapak Ibu, untuk laporan keuangan sendiri terdiri dari 5 komponen. Nah, laporan keuangan ini Bapak Ibu bisa juga melihat secara detail per komponen mulai dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan sudah kami sampaikan di video kami sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk lebih belajar secara detail. Sedangkan akuntansi sendiri Bapak Ibu memiliki fungsi dan kegunaan. Nah, untuk fungsi dan kegunaan ini adalah merupakan sebuah aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi tentunya. Dan informasi yang diberikan adalah informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang sifatnya keuangan. Dan ini tentu dilakukan untuk pengambilan keputusan dari koperasi tersebut. Sedangkan kegiatannya adalah di mana ini merupakan seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan transaksi atau kejadian yang ada dalam periode tertentu dengan cara menginterpretasikan hasil-hasil dari transaksi tersebut. Nah, Bapak Ibu, untuk standar kualitas laporan keuangan, Bapak Ibu ada 6 yang harus perlu diperhatikan dalam standar ya. Pertama itu laporan keuangannya harus relevan, lalu dapat dipahami dan daya uji, lalu ada netral, tepat waktu dan daya banding. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan standar kualitas laporan keuangan? Karena ini juga dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi kalau laporan keuangannya tidak bisa disajikan dengan baik atau valid, maka pengambilan keputusannya juga akan menjadi keliru.
Nah, juga ini dapat diberikan sebagai pertanggungjawaban dan sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan alurnya harus standar. Nah, ini juga Bapak Ibu ada daya ujinya di mana pengukurnya itu harus independen. Dan jika Bapak Ibu koperasinya ini adalah koperasi yang sudah di atas 2 tahun, pasti dalam laporan keuangannya sudah wajib ada daya banding, ada pembanding antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Nah, itu adalah standar kualitas dari laporan keuangan. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah neraca. Nah, laporan keuangan yang pertama ini neraca, Bapak Ibu. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan koperasi pada periode tertentu. Lalu ini juga menunjukkan posisi dari sumber daya yang dimiliki oleh koperasi serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, pada aset atau neraca sendiri terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu kewajiban dan modal. Kewajiban juga terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, untuk komponen neraca ini sendiri, Bapak Ibu bisa melihat pada video kami sebelumnya tentang neraca, ya, laporan keuangan neraca. Nah, ini adalah pemahaman atau pengertian dari aset lancar. Nah, Bapak Ibu, sebagai pengawas koperasi tentu harus memahami setiap akun dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, aset lancar ini adalah aset yang dimana berumur atau habis pakai itu di bawah 1 tahun. Contohnya adalah kas, piutang, persediaan barang. Lalu aset tidak lancar adalah aset yang memiliki masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Dan juga aset tetap yaitu aset yang dalam bentuk barang ya. Kalau aset tidak lancar bisa dalam bentuk deposito atau tabungan koperasi yang ada di pihak luar. Lalu dalam aset tetap ini dibagi juga dalam 2 komponen, yaitu aset tetap operasional dan aset tetap investasi. Nah, ini dibagi dari aset tersebut mana yang dipakai untuk operasional usaha koperasi dan mana yang dipakai untuk investasi. Nah, ini juga perlu dipahami dengan baik. Kenapa Bapak Ibu perlu memahami? Karena kadang penyajian laporan keuangan itu salah penempatan. Misalnya itu harusnya di aset tidak lancar, tapi diposisikan atau ditaruhnya di aset lancar. Dan sebaliknya, ada kewajiban dan juga modal. Kadang itu sering kami temukan simpanan sukarela masih dikategorikan sebagai modal, padahal itu adalah di kewajiban. Nah, ini hal-hal ini yang Bapak Ibu sebagai pengawas internal dalam koperasi harus mampu memahami dengan baik mengenai laporan keuangan. Nah, ini juga seperti Bapak Ibu kewajiban jangka panjang yaitu di atas 1 tahun, lalu jangka pendek yaitu di bawah 1 tahun. Sedangkan modal sendiri, Bapak Ibu juga harus memahami komponen modal sendiri apa saja. Contoh ada simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan juga hibah. Ditambah lagi 1 komponen yaitu SAU tahun berjalan. Kenapa SAU tahun berjalan ini dimasukkan sebagai modal sendiri Bapak Ibu? Karena dalam koperasi periode dalam 1 tahun itu SAU-nya tidak boleh dibagi. Lalu kita akan memahami lebih lanjut tentang struktur aktiva atau aset, lalu struktur keuangan dan struktur modal. Nah, Bapak Ibu, untuk struktur aset sendiri ini merupakan perimbangan antara aset lancar dan juga aset tetap. Jadi harus Bapak Ibu perhatikan aset lancar apakah lebih besar dibanding dengan aset tetap atau aset tetap ini lebih besar dari aset lancar. Ini juga akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Lalu berikut adalah struktur keuangan. Nah, untuk struktur keuangan sendiri
Di mana Bapak Ibu ini perimbangan antara seluruh kewajiban dengan modal sendiri, di mana sebagai pedoman. Jadi modal sendiri harusnya itu lebih besar jumlahnya dibanding dengan utang. Kenapa? Karena kalau utangnya lebih besar dan itu ditarik semua, maka koperasi bisa menjadi macet ya, bisa menjadi pilot sehingga diharapkan struktur keuangannya harus proporsional. Lalu kita melihat kembali struktur modal. Nah, struktur modal juga sama Bapak Ibu di mana antara kewajiban jangka panjang dan juga modal itu sendiri. Nah, ini adalah bentuk daripada neraca. Bapak Ibu, sekali lagi untuk neraca kami sudah di video tersendiri. Bapak Ibu bisa perhatikan setiap komponen akun-akun dalam neraca ya. Jadi neraca koperasi simpan pinjam itu berbeda dengan neraca koperasi non simpan pinjam atau koperasi sektorial. Nah, ada juga laporan perhitungan hasil usaha. Di sini Bapak Ibu banyak koperasi yang masih menyampaikan laporan secara sederhana, belum standar. Nah, untuk standarnya sendiri ada pembandingnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat laporan perhitungan hasil usaha untuk tahun buku 2023, maka di sebelah kanannya itu harus ada 2022. Jadi standarnya harus diperhatikan. Lalu ada item-item mulai dari pelayanan anggota dan pelayanan non-anggota. Ini juga dibahas satu persatu. Bapak Ibu bisa, sekali lagi bisa melihat di video kami sebelumnya tentang laporan perhitungan hasil usaha. Lalu ada perubahan ekuitas atau modal. Di sini kita akan melihat bahwa ada perubahan baik penambahan atau pengurangan di komponen modal ya. Jadi ini bisa dilihat apakah modalnya bertambah atau berkurang. Dan ini juga laporan arus kas. Arus kas ini juga penerimaan dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dari aktivitas pendanaan. Nah, ini juga sudah kami uraikan satu persatu akun di video kami yang sebelumnya. Lalu berikut adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini akan kita melihat atau memuat tentang seluruh catatan-catatan dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi kita bisa mengerti, memahami angka-angkanya itu berasal dari komponen mana saja. Jadi catatan kebijakan akuntansi yang dipergunakan itu diantaranya ada kebijakan pengisian piutang tata tagih, ada juga metode penilaian persediaan, pencatatan, penyusutan, dan juga ada pos-pos akrual, misalnya Bapak Ibu menggunakan akrual. Dan ada penetapan bunga pinjaman, bunga tabungan, kebijakan pembagian SAU, penetapan pendapatan dan beban, dan macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi ini semua dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi harus ada penjelasan. Untuk contoh catatan atas laporan keuangan ini juga kami sudah sampaikan di video kami yang tentang rapat anggota. Di situ Bapak Ibu bisa download format dari rapat anggota, itu di dalamnya sudah ada memuat catatan atas laporan keuangan. Nah, Bapak Ibu, ini di selanjutnya kita akan mengecek, Bapak Ibu sebagai pengawas mengecek kelengkapan laporan keuangan sebelum masuk kepada pemeriksaan. Di sini contohnya buku simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib itu buku simpanannya ada atau belum ada, itu harus dicentang. Lalu kita lihat buku transaksi harian atau jurnal atau kasnya itu ada atau tidak. Lalu ada buku besar, ada laporan keuangan, mulai dari neraca sampai di catatan laporan keuangan itu ada atau tidak. Lalu dari kelengkapan itu kita memberikan kesimpulan. Kami bisa lihat di sini kesimpulannya adalah koperasi ini kelengkapan laporan keuangan itu lengkap dan benar atau tidak lengkap dan benar. Nah, itu bisa disampaikan. Lalu kita akan masuk kepada mengevaluasi kinerja keuangan. Nah, dari sini Bapak Ibu kita akan mengevaluasi mulai dari komposisi aset, jadi aset tahun berjalan dan tahun sebelumnya apakah naik atau turun.
Begitu juga dengan aset lancar, aset tidak lancar. Lalu komposisi kewajiban, baik kewajiban jangka pendek, jangka panjang, maupun komposisi modal, itu kita bandingkan tahun sebelum dan juga tahun berjalan. Apakah mengalami penurunan atau naik. Nah, ini adalah item-item yang Bapak Ibu bisa ketahui selain daripada unsur itu ada juga penerimaan ya, komposisi penerimaan pelayanan dan juga pendapatan sampai kepada beban. Setelah itu kita akan melihat pemanfaatan SHU-nya juga. Jadi apakah SHU-nya tahun berjalan dan tahun sebelumnya itu naik atau turun. Lalu SHU dibagikan kepada anggota, prosentasenya itu dengan angka yang lebih kecil atau lebih besar. Ada cadangan dan juga lain-lain. Nah, ini kita perlu mengecek atau membandingkan. Sehingga dari situ kita akan melihat bahwa apakah koperasi sudah membuat atau belum laporan perubahan ekuitas. Lalu ada laporan arus kas juga. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada arus kas dari aktivitas-aktivitas koperasi yang ada mengalami kenaikan atau juga penurunan. Dan demikianlah video tentang materi yang disampaikan pada pelatihan peningkatan kualitas dari pengawas internal koperasi. Nah, Bapak Ibu jangan lupa subscribe sehingga materi berikutnya Bapak Ibu bisa saksikan atau Bapak Ibu bisa cermati agar pemahaman tentang perkoperasian bagi Bapak Ibu pengawas bisa dapat lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.